Upacara pidato pembukaan. Pembacaan salah satu Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 69573 MPK A KP 0701 2022 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu pegawai negeri sipil nama Dr. Sujarwo MPD, tempat tanggal lahir Karanganyar 30 Oktober 1969, pendidikan S3 tahun 2011, pangkat golongan 2, pembina tingkat 1 4B, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, jabatan angka kredit lektor kepala 570,60, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019, unit kerja Universitas Negeri Yogyakarta, terhitung mulai tanggal 1 November 2022, dinaikkan jabatannya menjadi profesor, guru besar dalam bidang ilmu teknologi pemberdayaan masyarakat dengan angka kredit sebesar 861. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Daftar guru besar yang dikukuhkan MPD 3. Profesor Dr. Serafin Wisni Septiati MSI. 4. Profesor Dr. E. Kusedi Sartono MSI. 5. Profesor Dr. Wuri Uryandani MPD. 6. Profesor Dr. Iketut Sunarya MSN. 7. Profesor Dr. Antuni Biasi MSc. 8. Profesor Dr. Sriharti Widyastuti MHU. Pembacaan selesai. Berbasis potensi lokal yang kami hormati Profesor Dr. Sujarwo MPD, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MTS Aibo. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota Majelis Wali Amanah Universitas Negeri Jakarta, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta, Ketua Satuan Pengawas Internal, para Wakil Rektor, Ketua Harian, Sekretaris dan Anggota Dewan Universitas Negeri Jakarta, Ketua Pengelola Kampus Pantes, Ketua Pengelola Kampus Gunung Kidul, Ketua BPPU, Ketua TNWCU, Ketua UPTTIK, Ketua Kantor Layanan Internasional, dan Ketua Kantor Layanan Administrasi Universitas Negeri Jakarta, anggota tim BAK Universitas Negeri Jakarta, para wakil dekan, ketua jurusan, koordinator program studi, Bapak Ibu dosen dan teknik Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, ketua dan segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Negeri Jakarta, yang sangat kami hormati Bapak Sunarno Sarjana Sosial Unhum dan segenap pimpinan Majelis Nurul Al-Quran Pusat dan Perwakilan, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suharno MPD, staf ahli Bupati Kabupaten Wonogiri, dan juga Bapak Profesor Dr. Trijoko, Guru Besar Universitas Semarang, Bapak Ibu tamu undangan, keluarga dan hadirin yang berkenan mengikuti kegiatan ini. Di penghujung tahun 2022 ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan, keafiatan, taufik dan hidayahnya pada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di auditorium UNJ yang semoga ini, serta kami bisa berdiri di mimbar terhormat di hadapan sidang terbuka Senat Akademik Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada segenap hadirin dan hadirat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan berbesar dalam bidang teknologi pemberdayaan masyarakat dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Berbantuan Teknologi Informasi. Hadirin yang berbahagia, teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu memberdayakan potensi anggota masyarakat. Kehadiran teknologi informasi perlu disikapi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Setiap individu dalam masyarakat memiliki potensi yang siap untuk dikembangkan dan diberdayakan. Berdayanya anggota masyarakat sangat dipengaruhi oleh motivasi internal, yakni soft skill, dan juga motivasi eksternal. Kehadiran orang lain, lingkungan, fasilitas, media, kultural, struktur masyarakat, dan sebagainya. Pemberdayaan hendaknya diawali melalui proses penyadaran masyarakat dalam menemukan kondisi, masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki sebagai modal awal pengembangan potensi melalui pemberian kapasitas, yakni pemberian daya, memanfaatkan daya, mengelola daya, dan mengembangkannya secara fungsi diperlukan strategi yang taktis, efektif, efisien, dan produktif. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan anggota masyarakat dalam mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman secara optimal guna peningkatan mutu kehidupannya dalam pemberdayaan masyarakat. Perlu disikapi sebagai proses building knowledge through the transformation of experience, membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan local material atau bahan lokal di life berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan hands activity, merancang dan membuat sendiri dengan memperhatikan pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Untuk mengakselerasi transformasi pola pikir dan gaya hidup masyarakat agar lebih berdaya dan produktif, diperlukan alat bantu teknologi informasi melalui berbagai aplikasi fungsional yang diperlukan. Para hadirin yang berbahagia, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemberian, penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan daya anggota masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya,
Prokes dalam pemberdayaan yaitu penyadaran, pemberian kapasitas, pendayaan, dan perlindungan secara individu maupun kelompok agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabatnya dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu membentuk individu dan masyarakat yang memiliki kesadaran diri untuk berubah, yakni budaya guna, memiliki kepekaan diri, kepekaan sosial, dan memiliki kemandirian dalam menemukan masalah, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki, mengelolanya menjadi kekuatan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Fondasi pemberdayaan masyarakat adalah dimilikinya kesadaran diri untuk berubah, yakni budaya guna, dan berserah diri kepada Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Terjemah Quran Surat ayat 11. Dalam implementasinya, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberdayakan masyarakat berbasis potensi lokal diantaranya penerimaan berbasis potensi lokal, prinsip desain lokal, prinsip partisipasi, prinsip kegunaan fungsional, prinsip keberlanjutan, dan prinsip kejujuran. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dari proses penyadaran, pemberian kapasitas, yakni kemampuan, pemanfaatan kemampuan, dan memberikan perlindungan dilakukan dengan tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan, merumuskan rencana aksi, implementasi program, evaluasi, dan terminasi. Untuk mengakselerasi proses pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, perlu bantuan media. Rogers menjelaskan ada 4 kategori media yang berkembang di tengah masyarakat yang disebut dengan New Communication Technology yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia, yaitu media tulisan, media cetak, media telekomunikasi, dan media komunikasi interaktif. Teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang dikenal dengan digital digambarkan sebagai berbagai alat, aplikasi teknologi, dan sumber daya yang digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan, tujuan komersial, sosial, dan pendidikan, dan game untuk membuat, menyebarkan, menyimpan, dan mengelola informasi di internet, di komputer, perangkat lunak, email, dan platform media sosial lainnya. Dalam aspek pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal, teknologi informasi digunakan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat, meningkatkan kolaborasi, memperlancar komunikasi, dan berfungsi sebagai media pembelajaran. Sejalan dengan itu, saat ini telah dicanangkan 5 percepatan transformasi digital untuk membantu pemberdayaan masyarakat, terutama di desa. Meliputi mempercepat perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital serta penyediaan layanan internet, mempersiapkan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan penyiaran. Percepatan konsolidasi data center nasional, mempersiapkan kebutuhan talenta digital, dan mempersiapkan regulasi dan pembiayaan yang memadai. Sejalan dengan itu, Kementerian Kominfo melalui Direktorat Live menjadi salah satu instansi pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) telah mencanangkan adanya digital government, digital society, digital economy. Digital economy merupakan dukungan pelaku ekonomi yang itu berbagai aplikasi yang dicanangkan oleh pemerintah. Di pemerintahan desa meliputi sistem desa dan kawasan New Generation (CDKNG), profil desa dan kelurahan, prodestel sistem ini. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dan mendukung dalam pencapaian guru besar ini yang merupakan jenjang karir tertinggi jabatan fungsional dosen. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, BEMB, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemban amanah jabatan fungsional dosen sebagai profesor atau guru besar dalam bidang teknologi pemberdayaan masyarakat.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pelaksana tugas PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Profesor Nizam PSD, yang telah menyetujui PAK untuk usulan guru besar ini. Selanjutnya, saya menyadari bahwa turunnya jabatan guru besar ini amanah sebagai amanah dari Allah SWT atas doa restu dan dukungan dari banyak pihak. Maka dengan kerendahan hati saya mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MS Aivo beserta Ibu, sebagai Bapak, Ibu, dan guru saya yang telah banyak memberikan kesempatan, pengalaman, bimbingan, arahan, motivasi, fasilitas, keteladanan pada saya keluarga. Segenap Wakil Rektor, Bapak Profesor Dr. Margono MHMA, Bapak Profesor Dr. Edi Purwanto MPD, Bapak Profesor Dr. Landit Diak Pasojo MPD, Bapak Profesor Dr. Siswanto MKes Aivo, Bapak Dr. Andes Sudirjo MPD, Bapak Dr. Andes Wisnu MM selaku Kabiru, dan sesepuh UNJ yang telah memberikan dorongan semangat, fasilitas, arahan dan bimbingan untuk mengusulkan jabatan guru besar sampai turunnya SK guru besar saya. Selanjutnya saya aturkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Selamat Sugeng almarhum, Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah Asy'abun, Ustaz Zuladi, Ustaz Sumarno Swasnabung, Ustaz Suwarto, Ustaz dan Sinus Marjo, dan segenap pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat Surakarta, perwakilan dan juga cabang, Bapak Dr. Andes Heru Siswanto, Bapak Dr. Andes Widodo, Ustaz Suprapto, Bapak Dr. Didi Joko Susilo MT, Bidang Pendidikan Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, yang telah memberikan dorongan dan arahan saya dan keluarga untuk selalu istiqomah menuntut ilmu dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim 7 yang telah mengarahkan bidang keahlian untuk guru besar ini, dan tim penyelaras naskah pidato pengukuhan yang telah memberi saran dan masukan sehingga naskah pidato pengukuhan ini menjadi lebih mudah dipahami. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya sampaikan kepada tim reviewer eksternal, yaitu Bapak Profesor Dr. Tri Joko MPD dari UNES serta Ibu, Bapak Profesor Dr. Yatin Bianto MPD dari Indonesia. Begitu pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim reviewer internal, Bapak Profesor Dr. Landit Diak Pasojo MPD dan Bapak Profesor Dr. Heru Samsi MPD yang telah berkenan memberikan penilaian atas karya ilmiah saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Sekretaris Anggota Senat UNJ Senat Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang telah menyetujui dan memberikan dukungan doa restu usulan guru besar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada sesepuh, bini sepuh, guru besar FIP, kolegial Dekan UNJ, Dekan FIP, pengurus dan anggota IKFNV, para wakil Dekan FIP, Bapak Dr. Jabiar Sabudin Abdul Jabar MPD, Bapak Dr. Bambang Santono MSI, Bapak Dr. Joko Pamungkas MPD, Forum Kajur dan Forum Korporasi FIP, terkhusus pengurus jurusan PNS, Ketua Jurusan Ibu Dr. Pujianti Osi MPD, Dr. Ismasia ME Sekretaris, Pak Antoh, Dr. Antoh Tohani, Ketua Prodi S2, dan seluruh dosen dan tendik mahasiswa FIP yang telah memberikan dukungan dan doa dalam proses pengusulan guru besar ini. Terima kasih untuk guru dan sahabat saya dari TK sampai perguruan tinggi, Bapak Ibu guru dan tendik di unit pendidikan Yayasan NTA yang memberikan semangat dalam belajar dan bekerja. Terkhusus saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Iwayan Ardana, Bapak Profesor Dr. Inyoman dengan MPD, Bapak Profesor Dr. Munajisdo Sari MPD, sebagai promotor dan promotor di diserta saya yang telah sabar memberikan waktunya membimbing diserta saya sampai lulus. Hadirin yang berbahagia, saya persembahkan dan sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada simbol saya, Mbak Salim dan Pak Marto Dimongso almarhum, yang telah mendidik, membimbing saya sejak kecil, memberikan semangat, nasihat, serta mendoakan saya
Semoga sayang Bapak Simbol menjadi wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kami aturkan terima kasih kepada Bapak Partorjo almarhum, Ibu Sumiyem, Bapak Sastro Sugiyo, Ibu Satiem sebagai orang tua kami. Saya sampaikan terima kasih atas doa, nasihat, motivasi yang diberikan selama ini serta mohon maaf atas kekurangan kami dalam berbakti. Saya sampaikan banyak terima kasih pada 9 saudara kandung saya dan pasangannya, Mas Rahman Yudarsi, Yungatmi Mas Tarto, Mas Radmin Yuprapti, Mas Tarto Yuparti, Ade Kantino, Dewi, De Juli, De Satimin, De Gianti, De Gianto, De Endah, De Prasto, kemodakan dan tujuh kemenakan yang selalu mendoakan motivasi dan memberikan warna hiburan dan keakraban dalam keluarga besar Mbah Marto Junior, Mas Prianto SPD, Mbak Artini SPD, Amir Rusni dan Irawati, kemudian Bapak Sunarto, Ibu Sudiarti dan Bapak Iman dan Ibu. Terima kasih kepada istri saya tercinta dan tersayang, Surami, anak-anak saya Salahuddin Ayubi, Rizky Hanifah, Muhammad Abdul Aziz, Reza Aulia Widazawa dan cucu saya Jaronara yang lucu dan selalu sabar mendampingi dalam kehidupan saya dan memberikan motivasi dalam bekerja dan pencapaian besar ini. Sebagai akhir dari pidato ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran, perhatian, dan kesabaran hadirin untuk mengikuti acara pidato pengukuhan guru besar ini dengan seksama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, memberikan kesehatan, keselamatan, dan barokahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Mami Hajero MPD sebagai guru besar dalam bidang ilmu penelitian dan evaluasi kebijakan pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pemanfaatan Inovasi Hasil Riset melalui Penelitian Difusi. Yang kami hormati Profesor Dr. Mami Hajero MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sumaryanto MKes. Yang kami hormati Ibu Dr. APT Salma Urbainah MKes, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Danarto MAG, Ketua Badan Pembina Harian Madrasah Muallimin Universitas Negeri Yogyakarta. Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekretariat Penelitian Difusi. Hadirin yang kami hormati, dinamika dan kebutuhan kehidupan di abad 21 terus berkembang. Akselerasi pembangunan yang tidak berkelanjutan dari riset dasar, riset pengembangan, dan riset difusi ini dapat menjadi alternatif solusi bagi peningkatan manfaat atas hasil penelitian pendidikan dan penelitian kebijakan pendidikan yang seringkali hasil penelitian terhenti karena belum terkomunikasikan dengan baik kepada pengguna hasil penelitian. Hadirin yang kami hormati,
mengakhiri pidato, perkenan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dan mendukung pencapaian dan kesilapan. Kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan adalah milik saya sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan rahman dan rahimnya kepada kita semua, meridhoi setiap langkah yang menjadi keputusan kita dan menjadikan setiap yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, yang menjadi amal soleh dan akan menyertai kita hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Asrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serafin Wisni Septiati MSI disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto M.Kes AIBO. Yang terhormat Direktur Radio Republik Indonesia, Dr. Ignatius Hindrasi. Yang terhormat Profesor Dr. Trijoko, Guru Besar Universitas Negeri Semarang. Puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Allah yang Maha Rahim atas perkenannya saya berdiri di mimbar terhormat ini. Izinkanlah saya menyampaikan secara garis besar pemikiran pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu pendidikan non-formal dengan judul Aksesibilitas Pendidikan Anak-anak Keluarga Marginal. Hadirin yang terhormat, di dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan sebagai instrumen ditempatkan pada posisi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sejarah panjang Indonesia membangun, pendidikan tidak pernah padam terlibat di dalamnya. Pendidikan sebagai pusat pembangunan sumber daya manusia merupakan investasi peradaban yang terus diperjuangkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, merupakan upaya yang memerlukan komitmen dan kerja keras pemerintah bersama komponen bangsa, termasuk lembaga-lembaga pendidikan di semua jenjang. Pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. E. Kus Edi Sartono MSI. Profesor Dr. E. Kus Edi Sartono MSI disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto MS. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, yang secara tiba-tiba tidak dapat hadir, tapi terima kasih diwakili karangan bunga. Nanti Bapak Ibu bisa foto. Bapak Taufik Agus Arianto, MSI, Sekretaris Utama BKKBN Pusat. Bapak Dr. Andes Tri Saktiana, MSI, PJ Maesa. Saya mempunyai kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengumuman guru besar dalam bidang ilmu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pendidikan dasar dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural Mewujudkan Indonesia Damai. Untuk itu, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, serta segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Indonesia merupakan wujud dari masyarakat majemuk. Mengutip pemikiran Gardner mengatakan bahwa Indonesia dikelilingi, dikepung kemajemukan di depan, di belakang, di kiri dan kanan. Sehingga bagi bangsa Indonesia, kemajemukan dalam berbagai hal itu merupakan sebuah realita objektif. Kemajemukan yang melekat pada diri bangsa Indonesia di satu sisi merupakan potensi yang dapat menjadi identitas nasional, menjadi identitas bangsa, dapat menjadi unsur yang menentukan terbentuknya NKRI. Kemajemukan juga menjadi modal sosial, modal budaya yang bisa menggerakkan dinamika kehidupan berbangsa dan negara. Perhatian, kesabaran, hadirin untuk mengikuti acara pidato pengumuman besar ini dengan seksama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kesehatan, keselamatan, dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sejenak Guru-guru yang dari MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Sumaryanto MS. Yang saya hormati Profesor Dr. Sapria MED, Profesor Dr. Dasim Budiman Syah MSI, Profesor Dr. Bunyamin Mastuh MA, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Yang saya hormati Profesor Dr. Suryati MPD, Guru Besar Universitas Negeri
Surabaya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga atas rahmat, nikmat dan hidayahnya pada hari ini saya diberikan kesempatan berdiri di hadapan Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian untuk menyampaikan pidato pengukuhan guru besar saya dalam bidang ilmu pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar dengan judul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Penguatan Karakter Peserta Didik di Sekolah Dasar. Hadirin yang saya hormati, proses pendidikan di sekolah bertujuan mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan menjalankan peran sebagai warga negara yang baik. Membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik perlu dibekali dengan nilai-nilai karakter yang baik. Penguatan karakter merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan saat ini, mengingat banyaknya peristiwa yang menunjukkan terjadinya krisis moral baik di lingkungan anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Suryati menjelaskan bahwa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadiran Indonesia yang dewasa yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, kesehatan, dan perlindungan, sehingga pada kesempatan ini saya bisa berdiri di mimbar terhormat di hadapan sidang terbuka Senat Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato pembukaan guru besar dalam bidang pengkajian budaya tradisional pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Kriya Nusantara sebagai Jati Diri Bangsa Menuju Jaga Kita. Hadirin yang berbahagia, negara maju adalah negara yang menghargai karya leluhur. Pernyataan ini ada dalamnya. Terbukti tahun 2009, penulis sempat menyaksikan cara negara Belanda memperlakukan seni adiluhung Nusantara. Jika dihitung jumlahnya, lebih dari ribuan jenis, bentuk, serta bahan baku yang dipergunakan. Museum Kebanggaan Negeri Kencirang tersebut bernama Polkarukunde. Museum yang khusus menyimpan dan memamerkan seni adiluhung Nusantara. Seni adiluhung di Museum Polkarukunde adalah kriya Nusantara, terlihat dari karakter dan fungsi serta proses pembuatannya. Kriya mampu menembus zaman, seperti diketahui bahwa ujian atas kehadiran, perhatian, dan kesabaran hadirin untuk mengikuti acara pidato pembukaan guru besar ini dengan seksama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Ide Sang Yang Widiwasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan berkahnya kepada kita semua. Om Santi 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 Om. Dr. Antoni Wiarsi MSc disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk menyampaikan pidato pengukuhan lulusan saya dalam bidang pembelajaran kimia Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pembelajaran Kimia Berbasis Konteks untuk Penguatan Sains Inovasi dan Transferable Skill. Hadirin yang kami hormati, pembelajaran kimia berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan sains global. Dengan slogan Science for All, pembelajaran sains kimia berorientasi pada pengembangan literasi kimia untuk mewujudkan responsible citizen bagi masyarakat Indonesia. Sayangnya, kimia adalah mata pelajaran yang tidak begitu populer. Bagi banyak siswa, sebagian merasa bahwa pelajaran kimia tidak penting, sulit, dan tidak bermakna. Studi menunjukkan bahwa keadaan ini tidak terlepas dari masalah utama dalam pembelajaran kimia, yaitu beban materi yang berlebih, fakta ilmiah yang cenderung terisolasi dari mata pelajaran, kemudian lemahnya untuk mengikuti acara pidato pengukuhan guru besar ini dengan seksama. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato pengukuhan guru besar Profesor Dr. Sriharti Widya Studi MU disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sumaryanto MKSIFO dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini saya berdiri di mimbar terhormat. Kedua, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu kajian sastra dan budaya Jawa dengan judul Transformasi Islam Jawa dalam Sastra Jawa Klasik. Hadirin yang berbahagia, kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang sudah berusia sangat tua. Budaya tulis yang sering disebut sastra tulis sudah ditulis dari abad ke-7 dengan ditemukannya karya sastra berjudul Candakarana pada zaman Mataram kuno. Masa tersebut kemudian disebut sebagai masa Jawa kuno. Karya sastra Jawa terjalin dalam rangkaian sejarah. Profesor Dr. Sriharti Widya Studi MU disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sumaryanto MKSIFO dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaruniakan taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini saya berdiri di mimbar terhormat. Kedua, perkenankan
izinkan saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu kajian sastra dan budaya Jawa dengan judul Transformasi Islam Jawa dalam Sastra Jawa Klasik. Hadirin yang berbahagia, kebudayaan Jawa merupakan kebudayaan yang sudah berusia sangat tua. Budaya tulis yang sering disebut sastra tulis sudah ditulis dari abad ke-7 dengan ditemukannya karya sastra berjudul Candakarana pada zaman Mataram kuno. Masa tersebut kemudian disebut sebagai masa Jawa kuno. Karya sastra Jawa karya Dr. Aibu dan segenap wakil rektor UNY Bapak yang telah memberikan arahan, dorongan, semangat dan fasilitasi percepatan guru besar di UNY sehingga proses pencapaian guru besar dilancarkan dan dimudahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim 7 yang terdiri atas Prof. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan dan barokahnya kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi Universitas Negeri Yogyakarta ditandai dengan pengalukan samir oleh Rektor dengan didampingi Ketua. Profesor Dr. Sujarwo MPD disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Mami Hajaro MPD. Profesor Dr. Mami Hajaro MPD disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Serafin Wisni Septiarti MSI. Profesor Dr. Serafin Wisni Septiarti MSI disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Ekus Edi Sartono MSI. Profesor Dr. Ekus Edi Sartono MSI disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada
Profesor Dr. Wuri Wuryandani MPD. Profesor Dr. Wuri Wuryandani MPD disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Iketut Sunarya MSN. Profesor Dr. Iketut Sunarya MSN disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Antoni Wiarsi MSc. Profesor Dr. Antoni Wiarsi MSc disilakan kembali ke tempat. Dan yang terakhir, dilanjutkan pengalungan samir kepada Profesor Dr. Sriharti Widyastuti MHum. Profesor Dr. Sriharti Widyastuti MHum disilakan kembali ke tempat. Dan kami silakan kembali ke tempat. Delapan guru besar disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Dirjen Mandi Dasman Senior, Ketua Umum DPPK Profesor Sugianto PSI, yang terhormat Bapak Rektor Senior Bapak Profesor. Peralihan status UNY menjadi PTNBH telah ditetapkan melalui PP nomor 35 tahun 2000 luar biasa, dan hari ini anggaran sedaya dibukukan. Semoga pencapaian Bapak Ibu semoga dapat berkontribusi bagi kepentingan keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan mengabulkan doa kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor bidang akademik beserta seluruh jajaran panitia, petugas yang telah bekerja sama dan bekerja keras dalam persiapan acara pidato pembukaan guru besar ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi semua. Karena saya diberi waktu 15 menit, ini baru 9 menit, maka mengapresiasi kidung dari waktu kami, Mbak Dekan, izinkanlah kami juga akan mengunjungi supaya tadi kalau kita berkomitmen setiap itu kemuliaan bagi kita. Dergane wong akrami kondo tutur anu hati pawe tangan
luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel numbas arto dalam kita bersilaturahmi atau kita berkeluarga tidak dimodalkan oleh harta dan rupa, tetapi hanya hati yang menjadi modal. Itu lepas, itu sulit karena luput pisan kena pisan. Tapi itu mudah, kita mudah untuk bersahabat, bersilaturahmi. Walaupun toh sulit, betul-betul sulit, semuanya tidak bisa terbeli dengan uang. Ulama sukses Olo Madiun Sono memilih kata kehidupan Yubun Se Sang Lung Tuwing Sang Jero Pangan Sono Mungkin Ayu Sono Yarjo dengan Tansar Nabi. Amin. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada hari yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan ini, kami keluarga besar Universitas Negeri Jakarta dan para tamu undangan yang hadir dan berkumpul di auditorium ini memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Atas berkah dan rahmat-Mu, kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam kebahagiaan. Dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan, kami menengadahkan tangan seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para guru kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Hapuskanlah kesalahan dan kekhilafan kami, dan masukkanlah kami dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang pandai bersyukur dan selalu bertakwa kepada-Mu. Ya Allah, Ya Hakim, Engkau Tuhan yang Maha Bijaksana. Pada hari ini, di hari terakhir tahun 2022 ini, kami kembali melaksanakan acara pidato pengukuhan 80 besar UNY atas nama Profesor Dr. Sujarwo MPD, Profesor Dr. Mami Hajarwo MPD, Profesor Dr. Serafin Wisni Septiarti MSI, Profesor Dr. Eko Sedi Sartono MSI, Profesor Dr. Budi Wuliandani MPD, Profesor Dr. Iketut Sunaria MSN, Profesor Dr. Antoni Wersi MSc, dan Profesor Dr. Siharti Wijastuti MHum. Dengan kerendahan hati, kami mohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan acara ini selalu dalam berkah dan ridha-Mu. Semoga semua karunia yang Engkau berikan kepada kami, khususnya kepada 80 besar baru UNY ini, membawa berkah bagi kami, keluarga besar Universitas Negeri Jakarta, dan semua ilmu yang Engkau berikan kepada para guru besar baru UNY ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Bila guru besar yang mereka raih
semoga membawa berkah dan maslahat bagi diri dan keluarga mereka, keluarga besar UNY, serta bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Dengan gelar guru besar yang disandangnya, semoga 8 guru besar UNY ini semakin amanah, istiqomah, berintegritas, dan memiliki komitmen dan etos kerja yang tinggi dalam meningkatkan pengabdian mereka melalui tridharma perguruan tinggi di UNY dan berbagai karya nyata lainnya, serta jauh dari kesombongan dan keserakahan, sehingga ikut mendukung UNY dalam mewujudkan UNY sebagai PTNBH dan membangun kualitas akademikanya dan warga masyarakat pada umumnya menjadi insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia, serta unggul, kreatif dan inovatif yang berkelanjutan, sehingga akan terwujud manusia-manusia Indonesia yang bertakwa dan berkarakter mulia. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan kami kekuatan untuk dapat mempelajari dan membuka program ilmu yang sangat luas untuk meningkatkan kualitas pengajaran kami kepadamu, terutama melalui tugas-tugas dan kewajiban kami di UNY. Lindungilah kami ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan amal yang sia-sia. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan untuk Pemberian ucapan selamat